ke-9 ya. Tentang menguasai 22 bab tasrif bentuk mu'tal. Ya, kita lanjutkan ya, yaitu sampai tafa'ala ya. Sebelumnya ada terjemah yang terlewat tadi di bab fa'ala, yaitu halaman 58, yaitu kata wakho ya, kata wakho yang bentuk multawi ya, yaitu wakho ini terjemahnya adalah menuntut dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kita lanjut sekarang ke bab 5 ya, dari sulasi Majid fi. Ya, kita lihat terlebih dahulu tasrif usulnya. Bab 5 yaitu tafa'ala ya. Nah, bentuk misal ini di halaman 53. Misalnya tawadoa ya. Mari kita simak. Kita lihat tasrif usulnya. Adapun tasrif far'i ya tinggal menyamakan ya dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Tawadu'a yatawadu'u tawadu'an mutawadi'un mutawadu'un. Tawaddu' ya, la tatawaddu' mutawadu'un mutawadu'un tuwudi ayu tawadu'u. Ya, ini sama dengan bentuk yang sahihnya, tidak ada perubahan karena huruf ilatnya juga wawu ini tetap ya, tidak dibuang. Kemudian ajwab yang ada di tengah, huruf ilatnya itu huruf wawu ya. Contoh ta'awana ya, kalau tawadua itu tawadu ya artinya rendah hati. Ta'awana ini saling menolong ya. Nah, ini bab ini biasanya bermakna saling ya, tapi tidak semua ya. Hanya keumuman ya, maknanya saling. Adapun nanti untuk makna bab-bab ini akan dibahas secara khusus di bagian akhir ya dari pembahasan di buku ini ya, karena dia kaitannya dengan penerjemahan. Ta'awana yata'awanu ta'awunan muta'awinun muta'awanun. Ta'awan la tata'awan muta'awanun muta'awanun tu'uwina yuta'awanu ya. Nah, kemudian yang bentuk nakisnya yang huruf ilatnya di akhir ya, tabaka ini dibuat-buat menangis. Jadi bukan menangis asli tapi dibuat-buat menangis maknanya. Tabaka ya tabaka tabakian ya, masdarnya tabakian. Mutabakin mutabakan tabaka la tatabaka ya, ini fi'il amarnya ya. Fi'il nahi mutabakan mutabakan tubukia yutabaka ya. Kemudian bentuk lafif huruf ilat di tengah dan di akhir, contohnya tadawa ini berobat. Ya, tadawa ya tadawa tadawian mutadawin mutadawan ya, tadawa la tatadawa mutadawan mutadawan tuduwi ayu tadawa ya. Kemudian yang mutawi yang huruf ilatnya di awal dan di akhir ya, contohnya tawaro bersembunyi. Tawaro ya tawaro tawarian mutawarin mutawaron tawaro la tatawaro mutawaron mutawaron tuwuriya yutawaro ya. Nah, ini contoh tasrif usul. Nah, kita lihat kata-kata lain ya, atau amsilah yang ada di bab tafa'ala ini. Contohnya bisa kita lihat di halaman berikutnya. Ya, dari bentuk misal ya, karena kalau yang doab ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Halaman 59.
Tawajaha artinya berhadapan. Tawafaro ya mencukupi. Tawataro berturut-turut. Tawarosa saling mewarisi. Ya, tawaroda datang. Ya, tawazana seimbang. Tawazun ininya masdarnya. Tawasofa saling mensifati. Tawa'ada saling berjanji. Nah, ini bisa kita tasrifkan seperti apa tadi? Tawadoa ya, seperti kata tawadoa tadi ya, dalam contoh tadi kita bisa tinggal menyamakannya saja. Misalnya tawajaha ya, berarti tawajah ya tawajahu tawajuhan, mutawajihun mutawajahun, tawajah la tatawajah, dan seterusnya disamakan saja ya dalam penasrifannya. Kemudian yang berikutnya ajwab. Amsilahnya ya tawa'ada ya saling berjanji. Ta'awada ya saling melindungi, saling berlindung. Tatawaha ya berbantah-bantahan. Tatawa'a saling bersepakat. Tafawado ya berunding. Taqawama menentukan harga. Tasawala ya berlompat-lompatan. Taqawala berunding ya. Ini bisa ditasrifkan seperti kata tawa'ada, seperti kata tawa'ada tadi ya. Kemudian yang ajwabnya ini sudah maaf, kalau yang ta'awana ya, ini seperti ta'awana tadi ya, kata ta'awana yang ajwabnya. Kemudian yang nakis taroma ya saling melempar, ya tahama ya menjauhkan, ta'ato membinasakan, takaro ya menyewakan, tabaha bermegah-megahan ya, tasaba saling menawar ya, tanaja saling berbisik, tasyaka saling mengadu. Nah, ini tasrifnya berarti sama dengan tabaka tadi ya. Lalu lapib ya tahawa ya jatuh satu persatu ya, tasawa menyerupai, tagowa pura-pura bodoh ya, ta'awa berkumpul, takowa ya bermalam dengan lapar. Takowa bermalam dengan lapar. Nah, ini tasrifnya sama dengan tadi di dalam contoh tasrifnya itu tadawa ya, sama dengan tadawa. Lalu yang multawi tawaza sejajar ya, tawa'a berkumpul ya, tawaso saling menasihati. Ini ada dalam Al-Quran, tawaso bil haq wa tawaso bis sabr. Tawaha ya menyerahkan, tawala berturut-turut. Nah, ini sama dengan tadi tawaro ya. Nah, berikutnya bab 6 ibta'ala. Ya, yang bentuk misalnya ya, yaitu ittasala artinya bersambung. Ittasala yattasilu ittisalan, muttasilun muttasalun, ittasil la tattasil, muttasalun muttasalun, uttusila yuttasalu. Ya, kemudian ajwab. Ikhtaro artinya memilih. Ikhtaro yakhtaru ikhtiarun, mukhtarun mukhtarun. Nah, ini terlihat sama antara antara isim fa'il dan isim maf'ulnya, karena asalnya itu kan sebenarnya ikhtayaro, itu mukhtayarun, mutayyirun ya, karena diganti dengan alif jadi tidak ada ya harokatnya. Ikhtar fi'il amrnya ikhtar, la takhtar, mukhtarun. Ini juga sama, isim jamak isim makan, bentuknya dengan isim maf'ul dan isim fa'il tadi ya, ukhtira yukhtaru ya. Kemudian bentuk nakis iktada ya meneladani,
Iktada yaqtadi iktidaan muqtadin muqtadan iktadi la taqtadi muqtadan muqtadan uktudia yuktada. Kemudian lapib ya, iltawa ya, iltawa artinya terlilit. Ini multawi itu dari iltawa ya ini. Iltawa yaltawi iltiwaan multawin multawan iltawi la taltawi multawan multawan ultuwiya yultawa. Ya. Kemudian yang multawinya ya bertakwa atau terpelihara ya ittaqa. Ittaqa yattaqi ittiqaan ya masdarnya ittiqaan. Muttaqin muttaqan ittaqi la tattaqi muttaqan muttaqan uttuqiya yuttaqa ya. Nah ini contoh penasrifan ya di dalam bab ifta'ala. Nah, maka kita lihat berikutnya amsilahnya ya. Halaman 59 ya, bentuk misalnya. Yang pertama ittafaqa artinya setuju. Ittahada bersatu ya, ittasofa bersifat, ittasa'a luas, ittadoha jelas, ittasakha kotor, ittakala menyerahkan, ittazaro memakai sarung. Nah ini bisa kita tasrifkan ya seperti kata ittasola tadi ya. Misalnya ittafaqa yattafiqu ittifaqan muttafiqun muttafaqun ittafiq la tattafiq muttafaqun muttafaqun uttufiqa ittafaqu. Ya itu tinggal disamakan tasrifnya. Lalu ajwab ya ibta'a ya artinya membeli, ihtala sombong, irtaba ragu-ragu, imtaza berbeda atau istimewa, iktala menerima takaran, iktaba gibah ya membicarakan kejelekan orang lain, i'tada minta ganti, ishta'a bersekutu. Nah ini kita bisa tasrifkan seperti kata ikhtaro tadi ya tasrifannya. Kemudian berikutnya nakis, ibtala memuji, irtado ridho ya, ibtana membangun, i'tana mementingkan, ishtaro membeli, iktasa berpakaian, ishtaka mengadu, iftada menebus, istaqa meminta minum ya, igtana tidak butuh, i'tada melewati batas ya, minal mu'tadin di dalam Al-Quran. Nah ini bisa kita tasrifkan ya seperti tadi kata iktada ya tasrifannya. Kemudian berikutnya lafib ihtawa mengisi, ishtawa terpanggang, ijtawa tidak suka tinggal, ikhtawa hilang akalnya, iktawa menyetrika atau memanaskan dengan besi panas ya. Istawa rata, irtawa kenyang minum. Jadi kalau orang sudah kenyang dalam arti minumnya ya disebut irtawa ya. Kalau kenyang makan kan beda ya, syabiah yasbau itu ya. Intawa menyengaja. Nah ini bisa kita tasrifkan seperti kata iltawa tadi ya. Lalu yang multawinya itta'a berjanji, ittada mengambil diat. Diat itu tebusan. Ini ditasrifkan seperti ittaqqa tadi. Kemudian berikutnya bab 7 infa'ala. Nah ini langsung ke ajwab ya, tidak ada misal. Ya contohnya inqada patuh ya. Inqada yanqadu inqiyadan munqadun munqadun inqad.
Ini di fil amarnya alifnya hilang ya. Inqad la tanqad, munqadun munqadun, unkida yunqadu. Jadi selain sulasi mujarad seperti yang sudah kita bahas, itu di dalam isim zaman, isim makan itu selalu sama dengan isim maf'ulnya. Terkadang isim fa'ilnya juga sama ya, ketika tidak terlihat huruf harokat di huruf tengahnya atau ajwab, terlihat sama. Dan tidak ada isim alat ya. Lalu bentuk nakis misalnya injala nampak ya. Injala yanjali injilaan munjalin munjalan injali la tanjali munjalan munjalan unjuliya yunjala ya. Kemudian bentuk lafif ya, inzawa melingkar. Inzawa yanzawi inziwaan munzawin munzawan inzawi la tanzawi munzawan munzawan unzuwiya yunzawa ya, begitu. Nah, kita lihat amsilahnya. Yang ajwab ya tadi sama dengan kata inqoda ya, injala injawa ya. Inqoda ya sama dengan inqoda. Inba'a laku, indofa terkumpul, inbaqo samar, inhasya terkumpul, inda'a tersiar, insoha terbelah, insyala terangkat, inzala berpisah. Jadi sebetulnya tambahan alif nun ya, infa'ala ini, wazan infa'ala ini banyak maknanya itu gitu ya, menunjukkan ilmu tawa ya, nanti akan dibahas di dalam makna bab tasrif ini. Fawaid dari bab tasrif. Nah, ini ditasrifkan seperti inqoda tadi ya. Lalu nakis, inhana ya berbelok, inda'a memenuhi, insyato bercabang, insoma tertuang, indona sakit, insaro bebas, infaja terbuka, inqodo habis. Ya, ini ditasrifkan sama dengan inzaw ya sama dengan injala ya, injala tadi. Lalu yang lafif ya, intowa berkumpul, insyawa terpanggang, inawa terlibat, indoa terhimpun, ingowa condong. Ini ditasrifkan sama dengan inzawa yang sebelumnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya bab if'alla ya, bab ke-8. Ini hanya satu bentuk ajwab saja. Contohnya iwaja bengkok. I'wajja ya'wajju i'wijajan mu'wajjun mu'wajjun i'wajja la ta'wajja mu'wajjun mu'wajjun u'wujja yu'wajju. Ya, nah amsilahnya i'warra buta sebelah ya, i'warra buta sebelah, izwalla hilang ya, i'wazza keadaannya rusak, ihwazza putih, iswadda hitam, ihwalla juling matanya juling, ikwarra kurus, ibyadda putih. Ya, nah, kata-kata ini ya bisa kita tasrifkan seperti penasrifan iwaja tadi ya, tinggal disamakan saja. Itu silakan bisa dilatih ya secara mandiri dalam latihan menasrifkan ini. Lalu berikutnya bab 9 istaf'ala.
Ya, yang misalnya contohnya istaujaba artinya memenuhi, mengabulkan atau juga menganggap wajib artinya itu. Istaujaba yastaujibu istijaban. Ya, ini berubah wawunya menjadi ya istijaban karena untuk menyesuaikan dengan harokat kasroh ya. Mustaujibun mustaujabun istaujib la tastaujib. Mustaujabun ustujiba yustaujabu. Ya. Kemudian bentuk ajwabnya yang ada di tengah huruf ilatnya. Ista'ana yasta'in artinya memohon pertolongan. Ini ada di surah Al-Fatihah ya, iya kana berdua ya kana nasta'in. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun musta'anun ista'in. Di dalam fi'il amrnya hilang alifnya ya. Ista'in la tasta'in musta'anun musta'anun ustu'ina yusta'anu. Ya. Kemudian yang nakis ya istardo ya minta ridho ya memohon keridhaan. Istardo yastardi istirdoan mustardin mustardon istardi la tastardi mustardon mustardon usturdia yustardo. Lalu yang bentuk lafif istarwa yang minta diriwayatkan. Istarwa yastarwi istirwaan mustarwin mustarwan istarwi la tastarwi mustarwan mustarwan usturwiya yustarwa. Ya. Kemudian multawi istaufa ya. Di awal dan di akhir huruf ilatnya ini tambahannya alif sinta ya huruf tambahannya. Istaufa yastaufi istifaan mustaufin mustaufan istaufi la tastaufi mustaufan mustaufan ustufiya yustaufa ya. Nah, kita lihat amsilahnya. Untuk misal ya, silakan bisa diterjemahkan. Tulis terjemahnya. Istausola meminta menyambungkan. Istaudoha meminta penjelasan. Istaulada minta anak. Istauada minta janji. Istaufaqa minta taufik. Istaufaro menyempurnakan. Istauqada menyalakan. Ya, istauzaro ini salah nulis harusnya ro. Istauzaro ya kan dikoreksi tulisannya mengangkat sebagai menteri karena wazir itu menteri. Istauzaro mengangkat sebagai. Nah, keumumannya istaf'ala ini kan maknanya adalah meminta ya tapi tidak semua. Kemudian jadi ini bisa ditasrifkan istausola ya seperti penasrifan yang tadi ya yaitu istaujaba ya. Lalu yang ajwab istazaro yang minta berkunjung, istataba minta taubat, istaba'a minta menjual, istahala mustahil, mustahil itu dari bahasa Arab dari istahala. Istaroha istirahat, istaqoma istiqomah lurus, ista'aro meminjam, istadaro berputar. Nah ini ditasrifkan sama dengan ista'ana tadi. Ya misalnya istazaro yastaziru istizarotan mustazirun mustazarun istazir la tastazir mustazarun mustazarun ustuziro istazaru. Ya jadi silahkan dilatih ya kata-kata yang lainnya disamakan penasrifannya ya dengan ista'ana. Lalu yang nakis istabqa ya artinya membiarkan. Istabda minta membangun, istaqdo minta pembayaran, istaksa minta pakaian, istagna merasa cukup. Di dalam Al-Quran ada ar-ra'ahu istagna ya. Istagsya menutupi ya, istaqara menyewakan, ista'la tinggi. Nah, ini bisa ditasrifkan seperti kata istardo tadi ya tasrifannya. Kemudian lapib istajwa benci, ista'wa minta tolong, istagwa menyesatkan, istaqwa menjadi kuat, istaqwa minta disetrika.
Ya, ini ditasrifkan sama dengan istarwa tadi ya. Lalu yang mutawi istauha menanyakan, istauda mengaku, istauza mendaki, istau'a mengambil semua, istauka penuh, ya istaulah menguasai, istausa menerima wasiat. Ini sudah ya, ini salah nulis, ini dicoret saja. Ini ditasrifkan sama dengan istaufa tadi ya. Lalu bab 10 tidak ada ya, tidak ada bentuk mu'talnya. Lalu bab 11 yang ada cuma nakis saja. If'au ala ya, ini menjadi manis. Ya, ihlaula ya. Jadi dari kata hulwun manis ya. Ihlaula yahlauli ihlilaan muhlaulin muhlaulan. Ihlauli la tahlauli muhlaulan muhlaulan. Uhluliya yuhlaula. Nah, jadi kita lihat amsilahnya. Ini tidak ada ya, tidak ada amsilahnya, mungkin hanya kata itu saja. Lalu bab 12 if'ala ya, ini hanya ada ajwab saja. Iswada ya, iswada yaswadu iswida dan muswadun muswadun, iswada la taswada muswadun muswadun, uswuda yuswadu ya, artinya menjadi hitam. Cuman ini menjadi hitamnya tidak tetap ya, karena ada tambahan alif ini. Berbeda dengan iswada yang bab if'ala itu misalnya iswada menjadi hitam, hitamnya tetap. Kalau ini tidak tetap ya, yang pakai alif itu maknanya, perbedaan maknanya. Nah, amsilahnya ya untuk bab if'ala ini cuma ada satu juga di sini, contohnya dua ya, ihwala subur, iwaro buta sebelah. Ini saya hanya bisa dituliskan ada dua di sini. Nah, adapun bab berikutnya yang lain itu tidak ada yang dirubai, tidak ada bentuk mu'talnya ya. Jadi sudah selesai ya pembahasan 22 ya, atau tidak 22 sebenarnya. Jadi bentuk tasrif bentuk mu'tal itu ya, yang ada huruf ilatnya ya, baik di awal ya, misal, atau di tengah ajwab, di akhir nakis, di tengah di akhir lapib, atau di awal di akhir multawi. Nah, dari penguasaan terhadap tasrif bentuk mu'tal ini, tapi ada sebelum itu ada beberapa yang di luar kaidah ini yang sedikit saya bahas. Selain ini yang bentuk mahmuz ya. Ini jadi selain bentuk sahih, mudhaf dan mu'tal, sebagaimana telah saya jelaskan, ada juga bentuk mahmuz. Ini tentang mahmuz, yaitu yang terdapat huruf hamzah. Bentuk mahmuz ini mengalami sedikit perubahan seperti berikut ini. Pertama, mahmuznya kan ada yang di fa fi'ilnya akhadha misalnya, ada yang di ain fi'il sa'ala, ada yang di lam fi'il qara'a ya, tapi di sini tidak dibahas yang ada di lam fi'ilnya karena tidak mengalami perubahan ya. Yang pertama akhadha ya, ini di ain fi'il, di fa fi'ilnya, di pertama a ya. Kita baca akhadha ya'khudhu akhdan akhidun ma'khudun, khudh la takhudh ma'khudun ma'khudun mi'khudun ukhidha yu'khudhu. Nah, ini menjadi khudh fi'il amrnya, tidak ukhudh ya, jadi dihilangkan. Akala ya'kulu aklan akirun ma'kulun kul. Nah, ini kul ya, tidak ukul ya. La ta'kul ma'kalun ma'kalun mi'kalun ukila yukalu. Nah, secara qiyas pola tasrif fi'il amr dari akhadha adalah ukhudh dan akala adalah ukul. Tapi orang Arab hanya menggunakan khud dan kul ya. Tasrifnya, tasrif fi'il amrnya khud huda khudu khudi huda khudna, kul kula kulu kuli kula kulna ya.
Ini yang pertama. Yang kedua amaro. Nah, kalau amaro bisa dua-duanya, fi'il amrnya bisa umur, tapi ada ketentuan penggunaannya nanti ya. Amaro ya'muru amron amirun ma'murun mur atau umur ya. La ta'mur ma'marun mi'marun umiro yu'maru. Lalu sa'ala ya, ini yang di tengah. Sa'ala yas'alu su'alan sa'ilun mas'ulun, sal atau is'al. La tas'al atau la tas'al ya. Mas'alun mis'alun, su'ila yus'alu. Fi'il amrnya menggunakan umur dan is'al apabila didahului oleh kata yang lain. Jadi kalau ada di tengah dia didahului oleh kata yang lain, dia menggunakan is'al atau umur. Fas'alu ahla dzikri misalnya in kuntum la ta'lamun. Ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah didahului oleh waw kan. Dan sebaliknya menggunakan murasa apabila tidak didahului kata yang lain. Jadi kalau di awal ya misalnya sal bani Israila yamuru auladakum bis-shalati gitu kan. Tasrifnya sama dengan sebelumnya ya, dengan ini. Berarti sal, sala, salu disamakan ya, dengan ini. Ketiga ro'a. Nah ini kalau ro'a ini bergabung antara hamzah ya, ada hamzah di tengah dan ada huruf ilat di akhir. Ya, nakis. Ya ro'a ya ru'iyatan ro'yan ru'yan ini ada dua masdarnya. Ro'in mar'iyun ro'. Nah ini fi'il amrnya hanya ro' saja karena dibuang huruf ilat dan hamzahnya. La taro mar'an mir'an ru'ya yuro ya. Nah, fi'il mudhari'nya harusnya yar'a tapi hamzahnya dibuang menjadi yaro. Sehingga tasrifnya yaro yaroyani yarouna ya, taro taroyani yaroina taro taroyani tarouna taroina taroyani taroina aronaro. Fi'il amr dan fi'il nahinya roya, row. Nah, ini untuk dhamir antumnya row. Roy. Nah, untuk dhamir antinya jadi roy. Ya, roya, roina. Ya. La taro, la taroya, la tarau, la taroi. La taroya, la taroina. Ya, nah itulah pembahasan 22 bab tasrif ya. Kita sudah menyelesaikannya baik bentuk sahih, mudha'af dan mutal dan juga mahmus tambahannya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menelusuri kata mustaq, bentuk mudha'af dan mutal. Ini yang mudha'af sudah di pembahasan sebelumnya, sebetulnya kita fokus ke mutalnya saja dalam Al-Qur'an. Amati kata yang digarisbawahi di dalam contoh di bawah ini. Nomor 1 sampai nomor 4 ini merupakan mutal ya. Sedangkan nomor 5 ini mudha'af ya. Ini saya kasih contoh bagaimana cara menelusuri ya, menerapkan ilmu tasrif ini ketika kita menentukan ya atau menelusuri suatu kata ya, mengamati suatu kata. Ya, saya ambil di sini dari surat Al-Fatihah ya, nomor 1 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata nasta'in ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Ya, kata nasta'in wazannya berarti nastaf'ilu. Nas, jadi ini tambahan huruf nun dan sin ini dan huruf ta ini tambahan sehingga huruf aslinya ini ain ya nun ya, berarti nastaf'ilu. Ya. Jadi kita harus sudah akrab dengan huruf-huruf tambahan. Ya, huruf-huruf tambahan itu kalau kita udah sering berlatih dalam bab tadi itu, kita menjadi akrab dengan huruf-huruf tambahan sehingga ketika ada kata yang lain nasta'in, oh berarti ini wazannya nastaf'ilu karena huruf tambahannya itu nun, sin, ta. Huruf tambahan ini kan ketika dibuat wazan dia sama. Nah, nanti yang berbeda itu huruf asli. Huruf aslinya ini ada 3 ya. Huruf dasarnya ada 3. Maksudnya huruf aslinya ada 3 huruf yaitu ayana tuh kan. Dengan tambahan huruf alif yang dihilangkan.
yaitu di dalam fi'il madi maklumnya istaf'ala ya. Ista'ana huruf alif dihilangkan, huruf sin dan huruf ta yang dihilangkan, lalu tambahan huruf sin dan huruf ta, yaitu sin dan ta. Adapun tambahan huruf nun di awal, nah ini na tambahan nun di awal adalah sebagai tanda fi'il mudhari maklum untuk dhamir nahnu ya, tanda fi'il mudhari maklum dhamir nahnu. Sehingga bisa diartikan kami sedang atau akan memohon pertolongan. Ya, terdapat huruf ilat di tengahnya, maka termasuk bentuk ajwab. Fi'il madi maklumnya ista'ana. Sebenarnya ista'ana tadi ya ada di dalam contoh, dalam tabel tadi ya. Huruf ya diganti dengan huruf alif, ia termasuk sulasi mazid fi bab 9. Tasrif usulnya. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'in musta'an ista'in la tasta'in musta'an musta'an ustu'ina yusta'anu ya. Tasrif par'i sesuai sigot. Nah, di sini kita coba tentukan tasrif par'inya sesuai sigotnya. Kalau di dalam ayat ini kan berarti fi'il mudhari ma'lum. Nah, kita hanya berlatih menyebutkan sesuai dengan sigotnya, yaitu fi'il mudhari ma'lum. Yasta'inu yasta'inan yasta'inuna tasta'inu tasta'inan yasta'inna tasta'inu tasta'inani tasta'inuna tasta'inina tasta'inani tasta'inna asta'inu nasta'inu ya, itu tasrif par'inya. Ini begitu cara menjelaskan satu kata yang mustaq yang kita coba tentukan berdasarkan ilmu tasrif ya. Lalu kata ihdi di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, kata ihdi wazannya if'il. Ya, ihdi sama dengan if'il. Ya, huruf dasarnya ada 3 huruf, hadaya. Nah, ini ada yang dihilangkan berarti huruf ilat. Tanpa tambahan huruf ya, hadaya. Huruf alif di akhirnya dihilangkan ya, ihdi itu kan hadaya atau huruf ya-nya dihilangkan ya. Karena dia pada saat fi'il madinya menjadi huruf alif ya, hadaya ini jadi hada. Adapun tambahan huruf alif di awal adalah sebagai tanda fi'il amar untuk dhamir anta tuh ihdi fi'il ya, fi'il amar dhamir anta, sehingga bisa diartikan tunjukilah olehmu. Terdapat huruf ilat di akhirnya, maka termasuk bentuk nakis. Fi'il madi maklumnya hada ya, huruf ya diganti dengan huruf alif. Ia termasuk sulasul mujarrad bab 1 sama dengan Roma. Nah, berarti cara menasrifkan ini disamakan dengan Roma di dalam tabel tadi, bisa dilihat kembali ya. Nah, tapi di sini saya tuliskan ya, tinggal dibaca saja tasrif usulnya. Hadayah di hadian, hidayatan, ini ada 2 masdarnya. Untuk mengetahui masdar itu karena berbeda-beda ya dalam sulasul mujarrad itu harus dilihat di kamus. Hadin mahdiyun, ihdi la tahdi, mahdan mahdan mihdan, hudiya yuhda. Lalu tasrif par'i sesuai sikot itu fi'il amr di sini ya, ihdi. Ihdiya ihdu, ihdiya ihdina. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ahsainahu kitaba. Ini di dalam surat An-Naba ya. Kata asaina berarti sama wajahnya dengan af'alna. Berarti di sini ada tambahan hamzah ya dengan nun dan alif di akhir. Huruf dasarnya ada 3 huruf hasoya dengan tambahan huruf hamzah di awal, af'ala berarti ahso. Adapun tambahan huruf nun alif yaitu na di akhir, nun alif di akhir adalah sebagai tanda fi'il madi maklum untuk dhamir nahnu kan, asaina ya, sehingga bisa diartikan kami telah. Nahnu kami ya, telah di fi'il madi menghitung atau mencatat ya. Terdapat huruf ilat di akhirnya, maka termasuk bentuk nakis. Fi'il madi maklumnya ahso. Ya, huruf ya diganti dengan huruf alif, ya termasuk sulasi mazid bi bab 1 ya, sama dengan ahda. Di dalam tabel kita lihat sama dengan ahda tasrifnya. Nah, maka tasrif usulnya ahsa yusi iso an musin muson asilatu si muson muson usia yuso. Ini tasrif usulnya. Lalu tasrif par'i sesuai sigot, yaitu di sini fi'il madi maklum ya.
Asaya, asota, asaina, asaita, asaituma, asaitum, asaiti, asaituma, asaitun, asaitu, asaina. Nah, berarti kata asaina di sini kita temukan, gitu ya. Jadi dengan kita belajar tasrif itu akan bisa ditemukan dia itu pecahannya bagaimana, ya seperti apa, ada dalam tasrif usul, lalu di tasrif far'inya dia seperti apa, apakah mengandung domir dan sebagainya, itu semua sangat menentukan terhadap maknanya. Kemudian kata zuku ini dari ayat dari nomor 4, fadzuku falan nazidakum illa azaba di surat An-Naba. Zuku sama wazannya dengan uf'ulu, berarti zuku uf'ulu. Ya, huruf dasarnya ada 3, ya 3 huruf dawako tanpa tambahan huruf, ya artinya bukan mazid, ya ini mujarod. Adapun tambahan huruf wawu alif di akhir, yaitu wawu alif di akhir adalah sebagai tanda fi'il amar untuk domir antum. Ya, sehingga bisa diartikan rasakanlah oleh kalian laki-laki. Terdapat huruf ilat di tengahnya, maka termasuk bentuk ajwab. Fi'il madi maklumnya dako. Nah, huruf wawu diganti dengan huruf alif, dawako jadi dako. Ini untuk menyesuaikan. Dia termasuk sulasi mujarrad bab 2, ya, sama dengan kola bab 2 fa'ala yaqulu. Berarti sama dengan kola yaqulu di dalam tabel tadi. Nah, tasrifnya tinggal kita samakan, berarti dzaqa yadzuqu dzauqan. Ya, ini masdarnya dzauqan. Dzaikun madzukun dzuk la tadzuk madzakun madzakun midzakun dziko yudzaku. Tasrif fari sesuai sigot, yaitu fi'il amr. Dzuk dzuqa dzuku. Nah, berarti dia ada di sini, dzuku itu domir antum, fi'il amr. Dzuki dzuqa dzukna, ya. Nah, itu sampai nomor 4, karena nomor 5 sudah kita bahas dalam pembahasan mudho'af, ya. Itu contoh penelusuran, ya, kata mustaq, ya, yang kita telusuri ini yang bentuk mu'talnya. Nah, dengan begitu kita sudah selesai, ya, di dalam berlatih menentukan kata mustaq baik berupa sahih ataupun mudho'af ataupun mu'tal. Nah, setelah kita memahami berbagai halnya di dalam ilmu tasrif, ya, dari mulai wazannya, lalu huruf asli dan huruf tambahannya apa, ya, lalu babnya bab apa, ya, bisa juga bab berapa, ya, supaya lebih spesifik lagi dengan nomor, juga terjemahnya, ya kan. Nah, berarti kita sudah menguasai, ya, ilmu tasrif ini. Lalu dari yang kita tentukan tadi, ya, bisa disusunkan ke dalam tabel supaya lebih mudah tergambar, ya. Saya kata tadi nasna'inu babnya bab apa dan bab berapa, sulasi majid bab 9, atau sebetulnya ada wazan, ya, perlu tuliskan wazannya, berarti istaf'ala, yastafilu, wazan istaf'ala. Binanya ajwab karena huruf ilat di tengah. Sigotnya fi'il mudhari maklum domir nahnu. Nasna'inu fi'il mudhari maklum domir nahnu. Terjemahnya kami sedang atau akan memohon pertolongan. Ini tasrifnya tadi sudah, ya. Ihdi itu sulasi mujarrad bab 1, wazan fa'ala yaf'ilu. Binanya nakis, ya, karena huruf ilat di akhir tadi. Fil amr domir anta, ya, tunjukilah olehmu. Ahsayna sulasi mazid fi bab 1, berarti wazannya af'ala yaf'ilu. Ahsayusi, ya, cuma dia huruf ilat di akhir nakis. Lalu sigotnya fi'il madi maklum domir nahnu. Kami telah menghitung. Zuku sulasi mujarrad bab 2. Daqai zuku fa'ala yaf'ulu, ya, binanya ajwab karena huruf ilatnya di tengah, ya. Sigotnya fi'il amr domir antum, ya, terjemahnya rasakanlah oleh kalian. Nah, ini, ya, sudah kita bahas. Nah, selanjutnya latihannya dalam Al-Quran, ya, tentukan seperti yang saya buat tadi, ya, kalau mau berlatih. Misalnya yang pertama innama anta mundiru may yahsha, kata yahsha ini perlu ditelusuri.
Lalu likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni, kata yughni. Alladzina idza qalu 'ala nasi yastawfun, kata yastawfun. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, kata dhallun ya. Ya, bukan, kata dallun ini termasuk mudhaf ya, bukan mutal. Lalu ghasyiyah ini apa? Nah, jadi ini diantara latihannya seperti yang saya contohkan pada sebelumnya. Seperti ini adalah menerapkan ilmu tasrif ini. Jadi dari ilmu tasrif ini, dari bab-bab tasrif itu tujuannya adalah supaya ketika kita menemukan suatu kata mustaq, kita bisa menentukan ya babnya, wazannya dan sebagainya. Jika kita tahu perubahannya, ya mengetahui ini bentuk apa. Lalu terjemahnya juga sesuai ya dengan tuntutan dari mutasrif tersebut. Nah, selebihnya dari latihan ini bisa ditambah ya di kata-kata yang lain ya, misalnya kita cari di Quran untuk ditentukan. Ya, nah selebihnya juga tetap harus terus dipraktekkan dari mulai bentuk sahih, bentuk mudhaf dan bentuk mu'tal ini harus terus dilatih agar terbiasa di dalam menentukan. Nah, ikhwah sekalian ya, para peserta pelajaran bahasa Arab dengan metode teori kunci membaca dan mengenal gunul ini, mudah-mudahan kita bisa memahami, menguasai dan juga berlatih ya secara sering ya supaya kita mahir. Mudah-mudahan ini membantu ya di dalam memudahkan kita dalam untuk memiliki kemahiran membaca dan memahami Arab gundul. Demikian ya yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.